Wah, Budi apa tuh? Budi aja. iya, Jalan Budi aja, Jalan Budi nomor 72, Cicendo. Cendol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sahabat cahaya. Berjumpa kembali di Nur Syam Podcast. Kali ini kita berada di Jalan Budi nomor 72 Cicendo, Bandung. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share serta tekan tombol lonceng agar mendapatkan video terupdate dari kami. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Efni. Waalaikumsalam. Ibu Efni adalah pemilik usaha Jembar Asik. Jembar Asik Spa. Jadi Ya. spanya itu bukan orang aja yang di spa, tapi juga tas, sepatu, Ya, bahan-bahan kulit. ya. Katanya nggak mesti harus yang mahal, tapi yang medium, premium juga nggak masalah gitu. Yang penting kalau sletingnya rusak bisa ya. Ya, baik. Jadi dalam pabrik itu banyak treatment yang kita berikan kepada customer, diantaranya adalah laundry. Ya, Laundry. laundrynya bisa sepatu, bisa tas, bisa jaket, kulit. Kemudian revamp itu apa, recolor, mewarnai ya. ulang daripada tas-tas yang sudah rusak, misalnya sudah kusam, warnanya sudah bertahun-tahun dia kusam. Nah, itu diwarnai ulang supaya jadi Recolor, bagus ya. lagi. Ya, recolor. Udah semenjak tahun berapa nih Bu Efni buka usahanya? Ekmik, saya Ekmik. Ekmik. Ya, Bu Ekmik. Saya buka usaha ini sekitar 8 tahun yang lalu ya. Sudah lumayan Lama lama. juga ya? Iya, sudah lama. Bertahan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah kalau usahanya di bidang jasa begini, Sudah banyak langganan ya Bu? insya Allah Oh. sudah banyak langganan dari luar Pulau Jawa, Wow. banyak dari Kalimantan, Aceh, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah, alhamdulillah. Wow, dari Karena kita Sabang sampai online. Merauke. Ya, karena kita juga online kan, ya, Online, tidak ya. tidak offline aja, tapi kita online gitu. Berarti nanti kalau sudah selesai dikirim kembali barangnya. gitu Iya, ya? betul, dipaketkan seperti Paketkan. itu. Seperti ini ya tuh. Iya. Itu dari mana itu Bu? Itu dari mana Re itu Re? Ada. Nah, Dari Kalimantan ya. Bayangkan jauh ya. Iya. Untuk modal sendiri Ibu dulu di awal buka berapa ini yang dibutuhkan? Dulu sih kalau saya nggak kurang begitu paham ya berapa saya, kurang begitu ingat ya berapa saya memodali usaha ini, tapi memang kalau boleh cerita sedikit, awal usaha ini adalah ketika saya berhenti bekerja dari salah satu perusahaan ya. Nah, pada saat itu kebetulan anak saya itu berturut-turut gitu hadirnya gitu. Udah jadi anak yang pertama itu udah 5 tahun. Nah, saya hamil lagi dan baru juga 1 tahun hamil lagi. Nah, qadarullah saya berhenti bekerja. Itu ya nggak ada yang pegang anak. Iya. Kemudian mungkin di waktu yang bersamaan juga tanpa diduga suami di PHK gitu. Nah, kita ekonomi agak sedikit panik Down, gitu ya, down gitu. Jadi gimana ini dengan ekonomi? Nah, kebetulan ketika saya ngantor itu dulu saya punya, kalau di Bandung itu kan ada papilon ya, papilon yang terkenal agak ya untuk kalangan tertentu itu agak branded gitu ya. Saya keluarin dari lemari, kemudian saya coba untuk tawar-tawarin ke temen gitu. Tapi kan kondisinya sudah dipakai ya, pasti kan kusam. Ya namanya udah pakai kan, kusam, jelek gitu. Saya berpikir nih gimana nih supaya cantik lagi dan bisa laku dijual. Akhirnya saya mencoba ini merecolornya, mengecatnya ulang supaya jadi cantik lagi. Ibu sendiri yang melakukan? Iya, Oh. iya. Dulu nggak ada zamannya YouTube, waktu itu belum terkenal namanya. Jadi kita berpikir sendiri, bikin warna kayak gimana. Berarti nggak ada tutorial dari sini Nggak aja ada, gitu ya? nggak ada. Cuman pernah lihat gitu orang ngecat di Garut gitu ya. Saya sih ngecat tas aja gitu. Nah, warna aja masih belum bisa sekarang gitu. Kalau sekarang kan semua warna saya bisa mixing ya. Mix ya. Tapi kalau dulu baru bisanya coklat sama hitam doang gitu ya. Terbatas sekali kemampuan saya ketika itu. Tapi saya coba cara ulang. Kemudian ketahuan itu ke guru-guru yang dekat sini nih. Kan di sini ada SMP 47 nih. Coba ternyata lakunya masih besar. Ketika itu masih laku ya ketika belinya 1.200.000 masih dibayar 900.000. Wow, cuma 200.000 ya selisihnya. Iya, kan? jadi karena tampak baru lagi Iya. gitu. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir kenapa
kenapa nggak saya beli yang teman-teman saya yang second gitu tanya. Lalu saya chat lagi, ya udah akhirnya format ulang jadi ya, baru jadi gitu baru. ya. Tapi akhirnya ibu-ibu guru itu bilang gini, saya tuh punya tuh 10 tas, mau nggak Teh Ekni tolong dicetin gitu. Berarti itulah awal mula Iya, membuka usaha ini gitu ya. Jadi jualan tas itu saya bilang gini, alhamdulillah nih saya kebeli susu anak saya, karena kan yang satu ada di kandungan, yang satu udah berhenti gitu ya, karena kan nggak boleh nyusuin kata dokter, saya sudah hamil lagi gitu. Akhirnya dari situ ekonomi mulai agak terbantu, nanti cuma berpikirlah dari situ, kenapa nggak sekalian saya buka aja gitu ya, buka untuk situ merangkak step by step, baru seputar Bandung aja, step by step. Saya mulai berpikir sini kan berkembang online ya, saya belajar tentang online di Facebook dulu, masih Facebook belum digital yang lainnya gitu kan. Kalau sekarang ada IG, ada Facebook, wah macem-macem, harga marketplace kan, ada e-commerce sekarang mah macem-macem lah orang jualan sekarang. Dari situ saya berkembang step by step. Awalnya yang dari rumah punya karyawan 1. Sekarang berapa nih karyawan ibu? Karyawan saya sekarang 5. 5 ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau yang ngegas yang apa tuh yang nyemprot itu itu di bagian recolor. recolor ya. Ada juga di sana di bagian laundrynya ada. Kalau servis kita terpisah di Cibaduit karena untuk supaya pembelanjaan daripada kayak hardware rusak, plating rusak lebih mudah kan. Kalau Cibaduit itu kan pusatnya ya, kulitnya yang rusak, kayak repair yang sebelah sana itu kan kebanyakan repair kulit. Nah, dari sana aja begini. Kalau bicara omset Bu, kalau dulu pandemi, kemudian sekarang ada penurunan atau gimana atau stabil? Alhamdulillah untuk di bidang jasa ini Stabil ya. pertama kali kita di tahun yang lalu di awal Januari ya kalau nggak salah, Ya, tahun lalu. Ya tahun lalu tidak mengalami perubahan, malah pada saat-saat awal itu kita meningkat. Malah meningkat ya. Malah meningkat karena yang tadinya orang pada ngantor, yang tadinya orang sibuk Ya, orang pada keluar, peduli nih ya. lupa dengan tas-tas yang ada di Betul. rumah. Nah ketika dia stay at home, dia bongkar-bongkar tuh lemarinya. Bu, saya punya ini loh tas yang punya kenangan banget ketika menikah dengan suami. Saya di apa ya kata istilah Sunda mah hantarannya gitu Iya, ya, hantarannya ya. ini sekarang udah rusak, dikirimlah ke kita. Terus ini ada kenangan loh ketika suami sedang dinas di Jepang, ada tas ini. Makin banyak kesini-sini, ada yang Mungkin sekali melestarikan kenangan mereka juga iya, ya. ada historisnya, bukan hanya sekedar oh ini brandnya karena saya sayang dengan brand. Bukan hanya karena mahal gitu ya, tapi karena ada beberapa yang ada nilai historisnya ya. iya. Oke, kalau penghasilan per hari ini Bu, kira-kira rata-ratanya berapaan Per bulan. per bulan? Awal dulu saya membuka usaha sih kayaknya nggak hanya 1 juta ya, karena ketika saya mau gajian karyawan yang cuma 700 aja, saya juga bilang gini, Sultan waktu itu namanya Mutia, boleh nggak ibu nganjuk dulu gajiannya dulu? Dia bilang iya bu, boleh nggak apa-apa bu, doanya baik gitu karyawan saya gitu. Peluang kerja juga bagi customer yang pengen buka usaha seperti ini, tinggal ya hubungi aja Ibu Efri, apa-apa yang dibutuhkan Ibu sudah punya SOP-nya ya kan. Ibu Efri sudah punya SOP-nya, sudah tahu bagaimana cara kerja ini gitu ya. Jadi, alhamdulillah kalau saya dari segi manajemen sudah kita rapikan ya. Saya dari mulai arus kas, laporan rugi Berarti laba. kalau laporan keuangannya sudah bankable gitu ya? Iya, insya Allah, Alhamdulillah ya. insya Allah. Jadi istilahnya beginilah. Ketika kita mau THR-an, ini di tahun ini kebetulan kita berbarengan karena ini masih sewa ya, tempatnya masih sewa. Kalau Jadi, sewa sendiri berapa Ibu sewanya? nyampailah 32 juta. Per tahun ya? Ya. Oke, berarti masih sangat tercover dengan Iya. penghasilannya. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau saya sendiri memanage daripada usaha ini, alhamdulillah kita juga sudah ikutan pelatihan untuk UMKM, bagaimana manajemen daripada UMKM. Jadi arus kas kita sudah rapi, neraca ya, laporan rugi laba, yang gitu-gitu kita sudah istilahnya kan sudah dimaksimalkan lah. Karena kebanyakan UMKM itu merasa bahwa kalau omset itu sama dengan profit, padahal tidak. Itu yang sering hancur itu adalah UMKM. Itu saudara saya tuh punya 6 toko, dia hancur tinggal 1 tas karena dia merasa ketika dia dapat orderan melimpah, dia merasa bahwa omsetnya dia 200 juta, 300 juta itu adalah profit. Padahal beda antara profit dengan omset. Jarang ada yang berpikir ke sana, omset itu beda dengan profit. Omset itu adalah penghasilan kotor. Di situ akan ada BTK, biaya tenaga kerja, di situ ada
BOP, biaya online perusahaan, ya, loan dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak Kalau pernah persentase terpikirkan. keuntungan ibu berapa persen nih dari, kalau jasa kan biasanya banyak nih persentasenya. Kalau Persentase saya keuntungan ibu berapa? persentase bersihnya ya, bersih apa kotor? Bersih lah. Bersih. Berapa Kalau persen? bersih Dari sekitar, modal awal gitu, dari misalnya operasional sekian gitu, yang ibu dapatkan bersih berapa persen? sekitar 40%. Lumayan ya, hampir 50 ya. Oke Bu, pesan dan kesan ibu nih untuk para pemirsa, sahabat saya, penonton video podcast dan customer atau siapapun, silakan. Pesan saya, kalau memulai usaha tentu akan banyak sekali rintangan dan hambatan. Tetaplah berjuang, semangat, dan jangan lupa upgrade ilmu. Karena dengan upgrade ilmu kita akan memaksimalkan usaha kita. Perbanyak wawasan, kemudian ya banyak-banyak berdoa lah pastinya. Itu aja lah Terima pesan kasih, saya. Bu Evni. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa sahabat saya, banyak hal yang kita dapatkan pada pagi ini, bahwa upgrade skill itu wajib ya Bu ya. Ya, betul. Jadi jangan merasa sudah pintar, jangan merasa sudah oke, padahal belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Salam cahaya.